Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di minggu yang baru dan bahkan memasuki bulan Agustus. Jadi saya harap semuanya dalam keadaan penuh sukacita, penuh pengharapan dan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kepada kami hari yang baru. Tuhan menyertai kami, menolong kami di dalam kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Tuhan berkenan mengasihi kami, manusia yang penuh dosa dan keterbatasan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin memahami pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya bacaan hari ini cukup panjang ya. Kalau Bapak Ibu membaca di warta gereja, sebenarnya Bapak Ibu bisa baca dari ayat 22 sampai ayat yang ke-35, bahkan dilanjutkan sampai 42. Tapi saat ini saya hanya akan membacakan dari ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Yang begini firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kemampuan, dituntun oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mau bepergian membawa anak, yang sudah punya anak ya, yang belum punya anak, yang masih sendiri ya, bayangkan saja punya keponakan mungkin yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, diingat-ingat dulu bagaimana. Kalau mau bepergian dengan anak kecil, siapa yang akan mempersiapkan barang-barang mereka? Siapa yang mempersiapkan segala kebutuhan si anak itu? Pasti orang tuanya. Karena anak-anak kecil itu taunya mau main ya main, bawanya ya badannya. Kalau sekarang mungkin bawa HP ya, bawa HP mungkin beberapa, mungkin ada yang bawa tas, ada yang bawa dompet, tetapi yang lain nggak terlalu peduli. Paling bawa pakaian, mungkin ada yang pakai topi, ada yang pakai jaket, tapi nggak membawa persiapannya. Mereka tidak terlalu pusing, nanti kalau saya haus saya minum apa, atau ketika nanti saya mau perjalanan saya minum apa. Mereka nggak pusing seperti itu. Mereka taunya saya diajak main, diajak pergi oleh orang tua saya, oleh keluarga saya, ya saya berangkat saja. Nah, orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk take care, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mulai dari pakaian ganti kalau nanti misalnya basah atau berkeringat, lalu handuk, lalu minyak kayu putih, obat-obatan, atau nanti betadine, Hansaplast kalau mungkin nanti bisa terluka. Kalau bawa sepatu ya mungkin bawa cadangan sandal dan berbagai macam yang lain, belum lagi susu, snack ketika harus makan dan lain-lain. Jadi memang orang tua harus mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kadangkala anak itu tidak tahu bahwa orang tua mempersiapkan semuanya sampai ke hal-hal detail. Yang mereka tahu ini basah, yang mereka tahu bahwa saya terluka, yang mereka tahu saya butuh makan. Mereka tidak tahu, tidak membayangkan, tidak memperhitungkan bahwa orang tuanya sudah sudah ribet mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini yang sebenarnya saat ini menarik perhatian tentang bagaimana Tuhan take care of everything. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, mengurus segala sesuatunya ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Kalau kita baca di ayat yang sebelum-belumnya, di ayat yang ketiga, kan tadi 31 pasal 22 sampai 24, nah ini yang ayat ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Nah, latar belakangnya adalah ketika Yakub ikut Laban, dia kan bekerja bertahun-tahun untuk mendapatkan Rahel, ternyata dikasih Lea, nanti bertahun-tahun lagi kerja baru dapat Rahel, nanti bertahun-tahun baru dapat harta dan lain-lain. Nah,
karena dia punya istri 2 lalu punya harta kekayaan, lama-lama dia punya harta yang sangat banyak dari Laban. Nah, karena itu anak-anak Laban itu merasa bahwa Yakub mengambil harta kekayaan atau warisan yang untuk ayahnya, yang diberikan ayahnya yang harusnya juga diberikan kepada mereka. Nah, biasanya yang pusing harta warisan adalah anak laki-laki, karena kalau anak perempuan kan jatahnya itu kan ikut suami ya. Jadi ya mereka nggak ada jatah yang khusus, kalau ada pun ya sangat sedikit gitu. Jadi yang pusing masalah warisan kebiasaannya adalah anak laki-laki waktu itu. Kalau sekarang beda mungkin, nggak tahu. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika mereka sudah punya iri dengki, mungkin ada rencana jahat dan lain-lain, maka Tuhan mau melindungi Yakub dengan cara, sudahlah pulang saja kamu halamanmu dan aku akan menyertai engkau. Ini yang paling penting, bahwa Tuhan akan menyertai Yakub. Dan benar saja ketika Yakub pergi, karena memang kalau perginya ya Yakub ini kan orangnya penuh trik dan intrik ya. Kalau bapakku cerita kan dia ini penuh dengan trik gitu loh orangnya. Jadi banyak rencana, banyak rancangan dan lain-lain, banyak jurus-jurus yang dia mau lakukan dengan berbagai cara. Nah, dia ketika mau pergi dari rumahnya Laban, dari tanah yang ditempati itu, nggak bilang-bilang sama Laban. Jadi ya mereka pergi aja gitu, diam-diam. Nah, ini yang membuat Laban menjadi marah. Lah, kamu kok diam-diam bawa anakku ya kan? Itu Lea sama Rahel kan anaknya, dan mereka ini bukan orang miskin ya Bapak Ibu. Jadi hidup aja lah di situ, di pondok mertua indah gitu. Maksudnya jadi satu aja di situ, ngapain sih pakai pergi. Nah, ini sudah pergi, bawa semua harta, bawa semua ternak yang memang sudah dibawa oleh mereka ya. Dan bahkan kalau dibaca di ayat-ayat berikutnya, si Laban ini, bapak Laban ini kehilangan dewa-dewanya. Jadi di zaman itu dewa-dewa atau patung-patung ilah-ilah itu sebagai lambang warisan juga. Jadi kalau ayah mau memberikan warisan itu termasuk dengan lambang dewa-dewanya itu, patung-patungnya itu sebagai warisan, hak waris kepada anaknya, dan itu dianggap akan membawa keberuntungan. Nah, jadi si Laban ini bingung, loh itu belum tak wariskan kok sudah nggak ada. Lah Yakub merasa, ya kan aku nggak bawa gitu, ngapain aku punya Tuhan kok. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membaca, keunikannya itu bukan pada intriknya mereka membahas dewa-dewa itu ya, tetapi di ayat yang ke 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Ini pengakuan Laban. Jadi sebenarnya aku itu bisa loh mencelakai kamu, karena ini semua yang kamu bawa itu kan punyaku sebenarnya. Ya benar, kamu berusaha, kamu berjerih payah untuk melakukan semuanya, tapi dasarnya itulah punyaku. Itu anak-anakku, itu cucu-cucuku, itu hartaku. Nah, terus terjadi keributan, nanti baca sendiri. Lalu di ayat yang ke-42, ini katanya Yakub, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah bagaimana Tuhan berperan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka. Yang bahkan Laban itu sebenarnya Allah ayahmu, dia bukan Allahku tapi Allah ayahmu. Itu aja Laban taat loh. Bagaimana sungguh-sungguh Tuhan mengurus semuanya, karena Tuhan mau Yakub pergi, karena Tuhan mau melindungi Yakub dengan caranya. Nggak usah pakai ngeyel, nanti kalau saya ketangkep gimana, nanti kalau saya malah dibunuh sama Laban gimana, dan lain-lain. Berangkat aja, sudah berangkat, Tuhan akan menyertai mereka. Dan Tuhan menggunakan cara yang bahkan nggak di request gitu. Ya kayak tadi anak itu kan nggak request, nanti tolong bawain betadine, barangkali saya jatuh, itu enggak toh. Tapi bawa sendiri aja orang tua, bawa Hansaplast, bawa betadine. Ini saya nyebut merek tapi nggak disponsori ya. Bawa betadine, bawa Hansaplast, itu kan bukan anaknya request gitu, atau mau bawain kayu putih lah nanti kalau perutku kembung, enggak. Orang tuanya sudah prepare, sudah mempersiapkan kalau nanti terjadi itu. Dan Tuhan itu tahu, Tuhan kan tahu ya isi hatinya Laban, pikirannya Laban itu Tuhan tahu. Walaupun Laban itu tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kan bukan berarti Tuhan nggak tahu semuanya, itu Tuhan tahu. Nah, maka Tuhan lihat
oh ini anak orang ini orang ini punya nih rencana atau pikiran seperti ini, maka Tuhan mendatangi langsung dalam mimpinya. Jaga baik-baik, jangan sampai mengatakan hal yang jahat. Ini ngomong jahat aja nggak boleh, apalagi kok berperilaku jahat. Dan itu tanpa request. Tuhan menyertai Yakub dengan mempersiapkan segala sesuatunya detail, nggak pakai diminta. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hidupnya manusia itu kan butuh sembarang barang tuh, butuh banyak hal. Manusia ini repot. Coba kalau kita lihat hewan, mereka tuh nggak butuh baju, rumah itu tinggal berteduh ya. Mereka bahkan bisa bikin rumah dari ranting-ranting dikumpulkan, nggak pakai bayar. Makanan itu kalau yang hewan herbivora ya tinggal cari, yang omnivora ya tinggal cari, ada tumbuhan, ada macam-macam banyak. Nah yang karnivora ya berburu ya, gampang gitu loh hewan itu. Hujan yang ngeyop ya santai aja, saya nggak tahu ya mereka tuh ya masuk angin apa nggak, saya nggak tahu. Tapi mereka punya penyakit ya, tapi nggak repot gitu loh. Ya sudah, beranak ya beranak, bertelur ya bertelur, ya gitu aja hidupnya. Tapi manusia tuh hidupnya penuh dengan kebutuhan, butuh sembarang barang. Apalagi kita ini kan makhluk yang lemah ya. Kita ini kehujanan loh masuk angin, mana ada namanya singa kehujanan kok masuk angin terus besoknya menggok batuk, itu nggak ada. Nah manusia kehujanan bisa masuk angin, nanti keroan, repot sekali, jatuh terluka harus dikasih obat. Padahal kalau hewan itu ya sampai dijilat-jilat aja. Karena manusia butuh sembarang barang. Masa iya Tuhan tidak mempersiapkan sembarang barang? Tuhan itu loh lebih tahu dari kita. Kita itu taunya lapar ya itu butuh makanan nanti masak. Nah bahan utamanya itu yang mempersiapkan Tuhan. Manusia mana bisa menciptakan kedelai untuk dijadikan tempe? Bikin tempe bisa, bikin kedelainya nggak bisa. Manusia mana bisa menciptakan padi? Harus punya bibitnya. Itu siapa yang menciptakan kalau nggak Tuhan? Itu hal yang sepele yang tidak kita request saja. Tuhan besok tolonglah petani ini dikasih bibit padi supaya saya bisa makan. Nggak usah pakai di request. Tuhan itu sudah mempersiapkan rumah tempat tinggal, kendaraan, pakaian, semuanya, literally secara harafiah semuanya. Tuhan itu sudah take care of everything. Nggak usah pakai di request. Kadang-kadang kita nggak tahu mau request apa ya, yang mau kita minta itu kan yang kita pengen biasanya. Tuhan saya butuh rumah, Tuhan saya mau cariin pekerjaan gitu kan, yang kita tahunya kita minta kan itu. Jarang loh ada orang Tuhan tolong besok petani-petani kedelainya itu diberikan berkat supaya mereka bisa menumbuhkan kedelai dikasih bibit supaya nanti bisa diolah menjadi tempe supaya saya bisa tempe lalu bisa saya goreng. Nggak repot kan kita doanya, tapi itu sudah dipersiapkan. Apalagi kok hal-hal yang kita tahu, yang kita nggak tahu saja dipersiapkan, apalagi kok kita yang terbatas itu tahu gitu loh. Jadi kayak ibaratnya anak kecil aja tahu kalau dia harus bawa minum. Masa ibunya nggak tahu kalau anak itu kalau pergi harus bawa minum itu ya pasti disiapin. Lawang Hansaplas aja disiapin kok apalagi minum. Kalau kita aja manusia yang terbatas ini tahu kebutuhan kita yang kita inginkan, masa iya Tuhan nggak tahu? Tuhan itu sudah mengurus semuanya. Dalam pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini, banyak orang kekurangan, banyak orang kehilangan, banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir. Tapi Tuhan itu sudah mengurus segala sesuatunya. Syaratnya hanya satu kok, jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Ngeyel karepe dhewe, bisanya Yakub dibilangi pulang sajalah. Alah yo mau mendeng neng kene, ceritanya akan beda. Atau mungkin Abraham atau semuanya banyak sekali ya di Alkitab, ceritanya akan beragam-ragam. Yang penting adalah taat dan Tuhan akan menolong dalam segala hal. Bukan berarti kemudian tidak ada rintangan ya. Si Yakub ini kan tetap ketemu Laban, kan tetap ngeri ya. Tetap grebek gitu, tetap ketemu Laban. Tapi kan Laban itu sudah mempersiapkan, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan ketika kita menghadapi hal yang buruk pun, itu Tuhan tahu kok. Dan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita, bagaimana Tuhan merangkul kita, bagaimana Tuhan memeluk kita untuk menghadapi semuanya. Tuhan itu tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi
Mari kita jalan bersama dengan Tuhan, kita ikut saja dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu sudah mengurus semuanya. Baik yang saya butuhkan, yang saya tahu saya butuhkan, atau bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, Tuhan itu sudah mengurus semuanya. Jadi ya tugasnya adalah, ya mari jalan bersama dengan Tuhan. Berikan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan. Kalau kita yang megang nanti kadang lepas, Tuhan saja yang memegang. Serahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menggantungkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang kelelahan, ketakutan, khawatir, sedang sakit, sedang mengalami kesepian dan terdampak pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang menolong setiap dari mereka, Tuhan yang merangkul, Tuhan yang menuntun supaya di dalam setiap kesulitan mereka terus berpegang pada Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi penguatan, penghiburan, bahkan pengingat bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.